Selamat pagi adik-adik sekalian. Gimana kabarnya? Kembali berjumpa bersama Koko Yandi ya di Kebaktian Sekolah Minggu kali ini. Yuk, Koko mau ajak kita mau bangkit berdiri. Koko mau ajak kita menyanyikan satu lagu. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita menyanyikan lagu ini 2 kali. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Koko akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan di satu kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh memuji-Mu lagi Tuhan. Kami boleh kebaktian sekolah minggu ini Tuhan boleh pimpin Tuhan dari awal hingga akhirnya. Berkati Tuhan untuk puji-pujian yang akan kami naikkan dan juga firman yang akan kami dengar, yang boleh memberkati kami sekalian. Berkati Tuhan, kami menyerahkan untuk kebaktian sekolah minggu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kalau mau ajak kita mau katakan, kau saudaraku, kau saudariku, marilah kita bersatu dan tinggal dalam Kristus. Yuk kita mau menyanyikan lagu ini 2 kali. Bersatu dan tinggal di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita, supaya kita dapat berbuah banyak. Dengan berakar bertumbuh dan berbuah di dalam Dia, bersama kita bersatu di dalam Kristus. Dengan berakar bertumbuh dan berbuah di dalam Dia, demi kemuliaan Allah Bapa kita. Kau saudaraku,
dariku. Marilah kita bersatu dan tinggal di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita, supaya kita dapat berbuah banyak. Dengan berakar bertumbuh dan berbuah di dalam Dia, bersama kita bersatu di dalam Kristus. Dengan berakar bertumbuh dan berbuah di dalam Dia, demi kemuliaan Allah Bapa kita, demi kemuliaan Allah Bapa kita. Oke, tetap bangkit berdiri. Koko mau ajak kita sekali lagi. Kita mau katakan, Allah sumber kuatku. Kita percaya Tuhan akan memimpin kita meskipun di tengah pandemi ini. Kita percaya Tuhan pasti memimpin kita terus. Mari, Koko mau ajak kita menyanyikan lagu ini. Hanya Kau milikku di surga. Sebentar lagi kita menggunakan firman Tuhan. Koko mengajak kita untuk mengiringi lagu ini sambil kita menyanyikan satu lagu, Seperti Perempuan Samaria Ku Mencari. Seperti perempuan Samaria ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkati, ku beroleh hidup yang kekal. Isi Tuhan hatiku ini dengan sabda Allah yang kudus. Roti kehidupan memberiku puas sepanjang umur hidupku selalu. Pencobaan dunia mencekamku,
roti kehidupan. Roti kehidupan memberiku puas sepanjang umur hidupku selalu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali bersama Koko untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Koko pimpin doa, kalian masing-masing di rumah tutup mata dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah boleh memimpin kami dimanapun kami berada untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Kami bersyukur kalau kami tadi sudah boleh bernyanyi memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami bisa belajar, bisa mengerti akan apa yang diajarkan. Dan Tuhan berkati juga hamba yang lemah dan terbatas untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak. Kami menyerahkan waktu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, kami telah mengucapkan syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, masih pada ingat gak apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Kodani minggu lalu? Ayo, masih inget gak tentang apa? Nah, gimana kalau kita coba lihat sedikit cuplikan minggu lalu? Ya, kita coba lihat yuk video firman Tuhan dari Kodani. Kita lihat bareng-bareng ya. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Allah di surga seperti seorang bapa, seorang ayah. Kita tidak perlu lagi takut datang kepada Tuhan. Bahkan kita memanggil Dia sebutan Bapa, kita bisa menceritakan segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita butuhkan. Kita bisa bercerita kepada Allah melalui doa. Oke, udah lihat ya tadi adik-adik ya? Gimana? Ingat kurang lebih ya? Minggu kemarin Kodani sudah membahas apa? Bahwa kita lewat doa Bapa kami, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa atau boleh memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Allah Bapa. Wah, itu suatu panggilan yang begitu dekat. Meskipun Allah begitu jauh, begitu besar, tapi kita bisa panggil Bapak. Seperti panggil orang tua di rumah, ya. Mungkin kalian ada yang panggil orang tua di rumah Papa atau Dedi, macam-macam ya. Tapi intinya sama. Intinya kita panggil, itu panggilan yang begitu dekat. Dan kita tahu melalui pelajaran minggu kemarin bahwa doa merupakan salah satu cara untuk menyembah Tuhan. Salah satu cara untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau lanjutkan pelajaran kita dari doa Bapa kami juga. Kita buka Matius 6. Sama ya, Matius 6 ya. Matius 6 ayat yang ke 9 dan 10. Cuma 2 ayat, sedikit sekali. Jadi Koko akan bacakan, kalian masing-masing menyimak lewat Alkitab kalian atau handphone gadget kalian. Menyimak ya ayat 9 dan 10. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Nah, ini dibahas minggu lalu. Minggu ini akan bahas lanjutannya. Dikuduskanlah namamu. Lalu ayat ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah adik-adik, di dalam doa Bapa kami ini, atau di dalam pola doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ada 6 buah permohonan yang kita perlu sampaikan kepada Tuhan. Yang baiknya kita sampaikan kepada Tuhan. 6 permohonan. 3 diantaranya ada di ayat tadi. Apa aja? Yang pertama, itu ada di ayat 9, bagian terakhir. Yang pertama adalah, dikuduskanlah namamu. Lalu yang kedua, datanglah kerajaanmu, ayat 10 ya. Dan yang ketiga, ayat 10 juga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, adik-adik, ketiga permohonan ini merupakan permohonan yang berpusat kepada Allah terlebih dahulu. Jadi kita memohon, tetapi bukan memohon untuk kepentingan kita, untuk keperluan kita. Itu perlu, itu harus juga kita perlu meminta keperluan kita. Nanti ada dibahas di ayat selanjutnya ya, minggu-minggu mendatang.
Tapi yang lebih penting adalah kita memohon sesuatu yang berpusat kepada Tuhan, di mana kepentingan Tuhan adalah yang lebih utama, karena itu disampaikan terlebih dahulu. Dan Tuhan Yesus ajarkan kita apa? Yang pertama kita akan bahas ya. Dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu itu artinya apa sih? Dikuduskanlah namamu itu adalah kita menguduskan Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Maksud permohonan ini adalah agar nama Tuhan selalu dimuliakan, selalu dipuji, selalu disembah. Oleh siapa? Bukan hanya oleh kita yang berdoa, tapi harapan kita, keinginan kita adalah nama Tuhan dimuliakan di seluruh penjuru dunia. Oleh siapapun itu. Itu adalah harapan kita. Kenapa? Seperti yang udah dibahas minggu-minggu lalu. Karena memang hanya Tuhan yang layak untuk dipuji. Memang hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Hanya Tuhan yang sempurna yang layak menerima pujian, penyembahan, hormat, dan sebagainya. Itu adalah permohonan yang pertama. Permohonan yang kedua apa? Nah, kita lihat yuk. Datanglah kerajaanmu. Datang ke kerajaanmu ini adalah bicara bahwa kita mengharapkan Injil disebarkan, Injil tersebar. Kalau kita ingat-ingat ya, ketika Tuhan Yesus dalam kitab Injil, 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, seringkali Tuhan Yesus disebut Tuhan Yesus sedang menyampaikan Injil tentang kerajaan surga, tentang kerajaan Allah. Nah, itu maksudnya adalah sama kayak di sini, datanglah kerajaan Tuhan. Apa? Maksudnya kita mengabarkan Injil supaya orang-orang tahu bahwa Tuhan adalah Raja. Supaya orang-orang tahu bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Nah, itu yang kita perlu sampaikan. Maka lewat permohonan datanglah kerajaanmu, kita memohon kepada Tuhan supaya Injil atau firman Tuhan, nama Tuhan, bisa disebarkan kepada semua orang di seluruh penjuru dunia. Kalau kita di kota besar ya, di Jakarta ya, mungkin orang pasti udah sering dengar namanya Kristen, Tuhan Yesus, Paskah, Natal, udah tahu. Tapi percaya gak adik-adik? Banyak loh di pedesaan, tempat daerah yang terpencil, dan mereka belum pernah dengar nama Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Mereka belum pernah dengar. Dan kita berharap, kita berdoa lewat permohonan ini, kita berharap bahwa supaya firman Tuhan juga sampai kepada desa-desa terpencil, daerah orang-orang yang belum pernah mendengar tentang firman Tuhan. Itulah maksudnya, datanglah kerajaanmu. Permohonan yang ketiga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya kehendak Tuhan yang terjadi di surga juga terjadi di bumi. Berarti kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan, keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan ingini adalah kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa bukan hanya mengasihi dan melayani Tuhan, tetapi yang nampak kita juga bisa mengasihi saudara-saudara kita, kita bisa melayani saudara-saudara kita, orang-orang di sekeliling kita. Dan bukan cuma kita, tetapi juga semua orang yang ada di dunia bisa mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan saling mengasihi, saling melayani sesama manusia. Itu adalah maksudnya dari jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah adik-adik, sekarang kita melanjutkan pembahasan kita lewat satu orang tokoh yang ada di Perjanjian Lama. Seorang tokoh yang begitu sudah terkenal ya. Nama tokohnya adalah Daniel. Nah, kalian ingat gak? Udah pernah dengar nama Daniel? Kok yakin udah ya. Tapi mungkin kalian ingat-ingat, oh Daniel itu kisahnya apa ya? Ada banyak kisah tentang Daniel. Salah satunya yang akan dibahas kali ini ya. Ada sangkut pautnya, ada hubungannya dengan doa. Yuk kita buka Daniel 6. Mana ini Daniel? Nah, ini Daniel 6 nih. Daniel 6. Ini ayatnya ada banyak, dari ayat 1 sampai ayat 29. Jadi supaya cepat, kita nggak baca ayatnya, Koko ceritain secara sekilas. Koko juga yakin kalian pasti sudah pernah dengar, tapi mungkin agak-agak lupa dikit, atau justru mungkin masih ingat banget cerita Daniel, karena terkenal. Nah, cerita Daniel ini dimulai dari
Raja Darius. Raja Darius itu adalah seorang raja dari Persia, raja pemerintahan Persia. Umurnya sudah lumayan tua, udah 60 tahunan. Dan Darius itu mengangkat 120 orang. 120 orang untuk memimpin negaranya. Mungkin kalau sekarang, bayanginnya aja itu seperti 120 orang menteri. Wah, presiden punya menteri. Cuman presiden sama raja beda ya. Kalau presiden itu kan beberapa tahun sekali ganti. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun ganti periode. Kalau raja itu enggak. Raja itu terus-terusan sampai dia mati. Biasanya menggantikan anaknya. Biasanya. Atau kalau kalah perang ya berarti musuhnya nanti yang akan memimpin gitu ya. Jadi Raja Darius tunjuk 120 orang untuk memimpin negaranya. Dari 120 orang itu ada 3 orang lagi di atasnya. 3 orang yang memimpin. 3 orang dari 3 orang itu salah satunya adalah Daniel. Jadi Daniel memimpin, di bawah Daniel itu ada 120 orang bersama dengan 2 orang lainnya. Dan Daniel bekerja dengan begitu baik. Begitu saleh, begitu jujur, begitu setia. Akhirnya dari 3 orang tadi, Daniel ditunjuk sebagai pemimpin. Wah, Daniel memimpin. Dan Daniel bisa dibilang dia orang kedua paling berkuasa setelah Raja Darius. Raja Darius yang pertama, lalu orang keduanya adalah Daniel. Jadi Daniel memimpin semua orang di bawahnya. Nah, kalian tahu Daniel itu orang dari negara mana atau orang dari bangsa mana? Daniel adalah orang Israel. Waktu itu Israel kalah perang, lalu dicaplok gitu ya, diambil alih dari Darius. Lalu Darius diangkut dan akhirnya pindah. Sampai akhirnya pindah masuk ke negara Persia. Di bawah pemerintahan Raja Persia ini Daniel juga udah tua. Daniel juga umurnya sudah tua. Mungkin 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Udah cukup tua, kakek-kakek gitu ya. Tapi tetap bijaksana, tetap mencintai Tuhan. Nah, Daniel yang ketika itu diminta memimpin jadi tangan kanannya Raja Darius, ternyata banyak orang yang tidak menyukai Daniel. Kenapa? Karena banyak orang bilang, di Persia emangnya nggak ada orang hebat? Kan banyak orang jago, orang yang pinter. Masa kita harus tunduk sama orang Israel? Ini gimana sih Raja Darius? Wah, mulai mereka bersekongkol. Pemimpin-pemimpin yang tadi, 120 orang mulai bersekongkol untuk cari-cari kesalahan Daniel. Cari-cari, Daniel kok ada salah dikerja aja nih. Wah, kita harus gunakan nih. Wah, mereka jahat ya, politik. Mereka menggunakan politik untuk menjatuhkan Daniel. Tapi ternyata Daniel adalah orang yang begitu taat. Daniel adalah orang yang begitu setia. Di dalam pekerjaannya, Daniel bekerja dengan baik, melayani dengan baik. Dan Daniel tidak ada kesalahan. Akhirnya mereka bingung bareng-bareng. Wah, ini gimana ya? Daniel pinter nih, hebat kerjanya, cerdas, dan juga orangnya jujur, saleh. Banyak orang pinter tapi nggak jujur, akhirnya jadi jahat gitu ya, jadi menipu, jadi korupsi dan sebagainya. Nah, Daniel enggak. Akhirnya mereka pikir, wah, cuman ada satu cara kita bisa jebak Daniel, yaitu dengan lewat kesalehannya, lewat ketaatan Daud yang selalu berdoa. Nah, kita bisa jebak di situ. Mereka datang ke raja untuk bikin undang-undang. Raja Darius, bagaimana kita bikin undang-undang baru nih, bikin peraturan. Peraturannya berlaku 30 hari. Kalau selama 30 hari itu orang-orang tidak boleh berdoa kepada siapapun kecuali kepada Raja Darius. Hanya boleh memohon kepada Raja Darius. Terus gimana kata raja? Oh, boleh juga. Oke, itu usul yang baik. Baik, kalau itu disetujui, ditandatangani menurut peraturan Persia Media. Dan waktu itu adalah peraturan yang begitu kuat. Raja harus tunduk. Raja pun tidak bisa membatalkannya. Raja udah setuju, cap. Ketika Daniel dengar, wah, Daniel harus menyembah raja. Tidak boleh berdoa kepada Tuhan Allah selama 30 hari.
Nah, Daniel ini biasa doa 3 kali sehari sambil menghadap ke arah Yerusalem. Karena waktu itu Daniel ada dipindahkan ke Persia gitu ya. Harus menyembah ke arah doa ke arah Yerusalem 3 kali sehari. Dan orang-orang tahu, menteri-menteri yang lain, pemimpin-pemimpin yang lain udah pada tahu kebiasaan Daniel ini. Gimana kira-kira? Ternyata Daniel nggak takut loh sama undang-undang baru itu. Kenapa Daniel tetap berdoa? Karena Daniel lebih mengasihi Tuhan. Daniel lebih taat kepada Tuhan ketimbang kepada peraturan atau kepada manusia, kepada siapapun. Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Nah, ketangkep nih kata orang-orang. Ketangkep nih kata yang tadi iri sama Daniel. Jadi Daniel dibawa ke raja dan mereka bilang, "Raja, ini Daniel tidak ikut aturan. Daniel malah doa kepada Allahnya menghadap ke Yerusalem 3 kali sehari. Daniel harus dihukum." Wah, raja pusing. Raja Darius pusing. Kenapa Raja Darius mengasihi Daniel? Karena Daniel adalah seorang yang sangat bekerja dengan sangat baik, dengan sangat jujur. Raja pusing. Waduh, gimana nih cara buat selamatin Daniel, gimana ya? Raja lagi mikir-mikir, terus datang orang-orang. Gak bisa raja, itu undang-undangnya dicap, udah disetujui menurut peraturan Persia Media dan tidak bisa dicabut bahkan oleh raja sekalipun. Akhirnya Daniel harus dihukum. Hukumannya apa? Yang seperti kalian tahu, Daniel di goa singa. Nah itu Daniel dilempar di goa singa mulai malam-malam sampai besok pagi. Waktu Daniel dilempar, Raja Darius datang, khusus datang. Lalu Raja Darius bilang apa sama Daniel? Daniel, kiranya Allah yang kau sembah dengan tekun itu menyelamatkan engkau. Semoga Allahmu yang kau sembah itu dengan tekun, dengan setia, menyelamatkan nyawamu dari mulut singa-singa. Pagi-paginya Raja Darius kembali datang. Semalaman Raja Darius gak bisa tidur karena gak tenang hatinya gitu ya. Raja Darius benar-benar mengasihi Daniel. Daniel sebagai tangan kanan kepercayaan raja. Raja Darius datang dan Raja Darius panggil ke goa singa itu. Panggil Daniel, masih hidupkah engkau? Sanggupkah Allahmu melepaskan engkau dari mulut-mulut singa itu? Apakah Allahmu sanggup menyelamatkan engkau dari mulut-mulut singa itu? Raja Darius pun ngomong karena gak yakin ya. Ya memang sih percaya sama dewa-dewa, Allah-Allah. Tapi kalau dilempar ke singa, singanya kelaparan, ya masa iya gak dicaplok, gak dimakan. Dan ternyata Daniel menjawab. Masih ada suara Daniel. Daniel bilang apa? Daniel bilang, Raja, ya Raja, aku masih di sini. Tuhanku, Allahku telah mengirimkan malaikat untuk menutup mulut singa-singa. Sehingga aku masih hidup sampai saat ini. Dengar itu akhirnya Daniel dikeluarkan dari gua singa dan Darius langsung panggil orang-orang yang sekongkol tadi untuk menangkap, untuk memfitnah Daniel. Raja tahu jelas, oh berarti ini peraturan dibikin bukan untuk benar-benar mau memuji raja supaya raja semua berdoanya kepada raja, bukan begitu. Peraturan itu dibuat bohong-bohongan, tujuannya bukan untuk raja tapi supaya Daniel bisa dicelakakan. Wah, ini raja marah, akhirnya raja hukum mereka dilempar ke gua singa. Itu cerita tentang Daniel dan kesalehan Daniel. Kita mau belajar apa sih? Nah, kita lihat bareng-bareng ya. Sekarang kita mau buka beberapa ayat dan kita coba gali apa yang kita belajar, yang kita bisa pelajari dari cerita Daniel tadi. Ya. Mulai dari ayat ke-11. Ini ayat lompat-lompat tapi nggak apa-apa ya. Yang pertama adalah kita belajar bahwa Daniel lebih menghormati Allah ketimbang yang lainnya. Daniel lebih takut, lebih menghormati Allah ketimbang hal yang lainnya. Ayat ke-11. Kita baca Daniel 6 ayat 11.
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, ini seperti yang biasa dilakukannya. Nah, di sini kita tahu bahwa Daniel benar-benar menghormati Allah, benar-benar taat, turut takut kepada Allah dan ketimbang yang lainnya. Meskipun keluar aturan, Daud tidak peduli, Daud tetap menyembah, Daud tetap berdoa memuji kepada Allah. Itu pelajaran yang pertama ya. Daud menghormati Allah lebih dari apapun. Yang kedua, orang-orang tahu nih kalau Daniel itu doa setiap hari. Berarti apa? Berarti kehidupan Daniel, gaya hidup Daniel, kebiasaan Daniel menjadi kesaksian yang baik. Kita buka, coba ya. Ayat 6. Ayat 6. Aku bacain. Daniel 6 ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Semua orang tahu loh tentang Daniel yang begitu giat, begitu tekun beribadah kepada Allah Israel. Berarti gaya hidup Daniel itu diketahui orang-orang, dan Daud dan Daniel dikenal sebagai seseorang yang saleh. Lalu ayat ke-17 kok bacain juga ya. Daniel 6 ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja juga tahu loh. Raja juga tahu kalau Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Raja tahu Daniel menyembah Allah dengan tekun. Daniel menyembah Allah dengan giat selalu. Lalu ayat 27. Ayat 27 ya. Bersama ini ku berikan perintah, Raja Darius kasih perintah. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang ku kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Nama Tuhan dimuliakan. Bukan oleh Daniel saja, tetapi oleh orang lain. Dalam hal ini oleh Raja Darius, dan Raja Darius keluarin perintah, khusus perintah. Semua orang harus takut kepada Allahnya Daniel. Sebab itu Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak pernah berakhir. Kekuasaannya tidak pernah berakhir. Nama Allah dimuliakan lewat kehidupan Daud, lewat ketaatan Daud, lewat kehidupan Daniel, lewat ketaatan Daniel. Oh, dari tadi sebut Salomo ya, sorry ya. Bukan Daud, Daniel ya, Daniel. Jadi nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan Daniel. Karena Daniel rutin setia berdoa, setia menyembah Tuhan. Selanjutnya, kalau kita diperhadapkan dalam dua hal, ikut turut perintah Tuhan sama tidak turut perintah Tuhan, kita harus turut perintah Tuhan. Jangan kita kali ini boleh deh kayak bandel sedikit sama Tuhan. Tuhan maaf ya Tuhan, ini kepepetin Tuhan, ulangan susah, nggak ngerti. Udahlah saya nyontek lah Tuhan. Jangan. Kalau kamu diperhadapkan dengan dua pilihan, ikut kata Tuhan, turut sama Tuhan ataupun tidak, selalu turut sama Tuhan. Selalu ikut sama Tuhan. Yes, kadang-kadang kita bisa jatuh, tapi kita bisa bertobat, kita bisa doa sungguh-sungguh, tapi kita tidak dengan sengaja. Tuhan kan baik, gak apa-apa lah bikin dosa, entar minta maaf ampun. Wah, itu namanya bermain-main dengan dosa, tidak baik, itu tidak boleh ya. Lalu hal berikutnya, Daniel ternyata melakukan pekerjaannya dengan setia. Nah, kita coba yuk ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 dan ayat 5, aku bacain. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat 5.
Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab, ini penting, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Nah, Daniel bekerja melakukan tugasnya dengan penuh kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab, dengan serius, tidak main-main. Itu adalah hal yang kita belajar dari Daniel. Terus bagaimana dengan kaitannya kepada kita? Kaitannya kepada kita. Hubungannya dengan Koko, dengan kamu apa? Yang pertama, seperti Daniel, kita harus selalu memuliakan Tuhan. Harus selalu menyembah Tuhan. Nggak lihat situasi. Ya, jangan kalau susah aja baru menyembah Tuhan. Jangan. Dalam setiap situasi kita harus memuliakan, menyembah, berdoa kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus punya gaya hidup yang baik, gaya hidup yang memuliakan Tuhan, supaya orang-orang di sekitar kita bisa melihat. Mungkin mereka akan iri kepada kita, tapi bila waktunya tiba, nama Tuhan akan dimuliakan lewat hidup kita, seperti cerita Daniel tadi. Nama Tuhan dimuliakan oleh Raja Darius. Raja Darius keluarkan peraturan, nama Tuhan dimuliakan. Lewat apa? Lewat hidup Daniel yang taat. Dan kita juga harus menjalani hidup kita dengan ketaatan, dengan penuh kasih. Jadi orang bisa lihat kita dan tahu kita itu berbeda. Enggak sama. Semua orang nyontek, kita ikutan nyontek. Semua orang ngomong kotor, kita ikutan ngomong kotor. Enggak. Semua orang ngelawan guru, ngelawan orang tua, kita ikut ngelawan orang tua. Enggak. Kita berbeda, kita lebih baik. Karena kita adalah anak Tuhan. Bukan supaya kelihatan hebat ya, bukan. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Lalu, penerapannya, apalagi kaitannya apa lagi sama kita? Nah, ini yang penting. Kita harus melakukan tugas kita dengan setia. Ketika kita melakukan tugas kita dengan setia, nama Tuhan akan dimuliakan. Kita belajar, sedang sekolah, belajar dengan baik, sekolah dengan baik. Kamu lagi olahraga dengan baik. Hari ini, sekarang lagi zamannya corona, covid, gak boleh keluar kemana-mana harus pakai masker. Ikutin aturan. Habis pegang sesuatu kotor harus cuci tangan, ikutin aturan. Harus ikutin aturan dengan setia. Selama peraturan ini tidak melawan Tuhan, ya, kayak tadi kisahnya Daniel, ya, kan cuci tangan, pakai masker kan tidak melawan Tuhan, jelas. Dan yang terakhir adalah kalau kita harus memilih ikut kata Tuhan atau ikut kata keluarga setan, ya, ikut yang bukan kata Tuhan, kita harus pilih Tuhan, percaya sama Tuhan, mengikut Tuhan, dan jangan mengikut yang lain. Seperti itu. Sampai di situ firman Tuhan kita mau bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah boleh memimpin kami. Kami boleh diajarkan bagaimana kami belajar tentang 3 permohonan. Dan lewat 3 permohonan itu kami bisa menerapkannya lewat hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan hidup kami ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang pimpin kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, kuis kita untuk hari ini nggak ada ayat hafalan, cuma ada satu kuis kita, yaitu apa 3 permohonan yang ada dari cerita Koko tadi di doa Bapa kami, dan jelaskan. Nah, jadi permohonan pertama apa nih? Apa tujuannya? Jelaskan maksudnya apa. Kedua apa? Jelaskan maksudnya apa. Ketiga apa? Maksudnya apa. Nah, 3 permohonan adalah 3 permohonan yang
mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Itu bocorannya tadi ya, supaya kalian ingat. Oke, sampai di situ sekolah minggu kita. Selamat hari Minggu. Koko tunggu jawabannya sampai hari ini. Kirim ke nomor Koko. Dadah.